Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, ya, perkenalkan nama saya Komang Yoga Dharma dengan NIM 21481330 EK23646. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi case Nike yang sudah saya analisis dan juga sudah saya baca. Ya, langsung next saja. Jadi metode analisis yang saya gunakan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Nike ini adalah menggunakan double diamond, di mana sini ada 4 tahap. Dari double diamond sendiri yaitu pertama adalah discover, lalu define, lalu yang ketiga adalah develop, dan terakhir adalah deliver. Oke, kita langsung next saja. Kita langsung maju ke discover. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam brainstorming yang sudah saya lakukan untuk mendapatkan inti dari permasalahan Nike ini. Jadi di sini saya memiliki 3 sumber. Yang pertama adalah dari case Nike dari budaya sendiri, lalu yang kedua adalah saya mendapatkan dari The New York Times, lalu yang ketiga adalah dari Bloomberg. Nah, dari ketiga sumber ini tentu saya mendapatkan inti dan juga kesamaan dari permasalahan Nike tersebut. Jadi yang saya dapat adalah lingkungan kerja Nike ini memiliki diskriminasi gender yang sangat kental dan juga sering diabaikan oleh pekerja di sana. Jadi menurut saya ini bukan hal yang sangat krusial ya, dan juga bisa jadi snowball effect bagi Nike karena walaupun menurut Nike ini bukan masalah yang kecil, karena kan diskriminasi gender tidak mempengaruhi kerugian dan juga keuntungan dari Nike. Jadi menurut saya ini masalah kecil bagi Nike. Tetapi jika lama-lama terus diabaikan begitu saja oleh Nike, tentu ini bisa menjadi masalah yang besar dan merembet kemana-mana. Contohnya mungkin ada korban yang bisa menuntut Nike dan meminta tadi kerugian atas atas pengalamannya selama ini di Nike, dan juga ini bisa menjadi penurunan pada nama baik Nike. Jadi nama baik Nike tercoreng oleh para masyarakat seperti itu. Jadi itu ini discovery yang sudah saya temui saat ini untuk case Nike. Oke, langsung next saja di sini. Tentu yang kedua adalah saya membuat mengenai define, di mana sini saya menggunakan priority scale untuk menentukan dan juga membagi para masalah-masalah ini dari yang terpenting apa yang tidak penting. Jadi yang pertama adalah do it, di mana ini bukan masalah penting dan juga urgent. Lalu yang kedua adalah masalah yang penting dan juga tetapi tidak urgent, yaitu plan it. Lalu yang ketiga adalah delegate it, di mana ini merupakan masalah yang tidak penting tapi urgent. Lalu yang keempat adalah ignore it atau eliminate it, di mana itu masalah tidak penting dan juga tidak urgent. Tetapi di sini saya hanya menggunakan 3, yaitu do it, plan it, dan juga delegate it, di mana menurut saya setelah saya membaca dan menganalisis kasus Nike ini, tidak ada masalah yang tidak harus diabaikan. Jadi semua tentu harus diperhatikan baik-baik karena semua masalah Nike ini merupakan masalah yang bisa berdampak pada perusahaan Nike sendiri. Oke, jadi yang pertama adalah do it, di mana menurut saya yang pertama adalah adanya kelompok FOT yang sama-sama melakukan diskriminasi gender dan saling melindungi. Dan menurut saya ini merupakan hal yang sangat penting dan juga urgent harus diselesaikan dan dicari solusinya, karena dengan adanya diskriminasi gender dan juga adanya kelompok dalam kelompok itu bisa menjadi perpecahan pada Nike, sehingga ini bisa menurunkan performa Nike dan juga performa kerja para staffnya. Itu. Lalu yang kedua adalah penurunan growth rate sportswear segmen di United States pada tahun 2016 dan juga 2017. Di mana menurut saya ini merupakan hal yang sangat harus diperhatikan baik-baik oleh Nike, karena tidak bisa dialihkan begitu saja. Karena Nike tidak sendiri di pasarnya, karena banyak sekali kompetitor Nike seperti Adidas, Puma, Under Armour, sehingga growth rate yang menurun sedikit-sedikitnya harus diperhatikan karena bisa disalip begitu saja oleh kompetitornya. Lalu yang ketiga adalah partner melindungi pelaku diskriminasi gender dan pelecehan seksual dengan tidak memberhentikan Edward, yaitu si pelakunya, secara layak tanpa adanya tuduhan diskriminasi gender dan pelecehan seksual. Nah, menurut saya ini hal yang sangat salah ya yang telah dilakukan oleh pakar ini, karena dia melindungi tindak pelaku pelecehan seksual. Dan menurut saya jika masyarakat mengetahui adanya hal ini, tentu itu bisa mencoreng nama baik si Parker. Lagi Parker ini merupakan CEO Nike pada tahun itu, sehingga ini juga bisa mencoreng nama baik Nike. Dan dengan adanya tindakan ini, tentu ini bisa menurunkan performa di Nike sendiri ya. Apalagi di zaman-zaman ini kan isu-isu sosial itu sudah sangat diketahui oleh banyak orang ya. Jadi orang sudah mulai aware dengan isu sosial diskriminasi gender ini terhadap wanita. Nah, lalu yang kedua adalah plan it, di mana sini ada 4 masalah ya.
saya temuin. Yang pertama adalah Nike terlalu fokus pada produk laki-laki. Jadi menyebabkan ketidakberagaman pada marketnya. Jadi kayak cenderung lebih dominan pada market laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, menurut saya ini hal yang sangat penting ya, tetapi tidak urgent banget karena menurut saya Nike tetap bisa bertahan dalam jangka panjang walaupun dengan masalah ini. Karena menurut saya walaupun tidak adanya keberagaman, tetapi menurut saya ini eh, pendapatan naik ini masih bisa ditutup dengan adanya walaupun dominannya laki-laki dibandingkan perempuan. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu Nike kekurangan pemimpin wanita sehingga inovasi dalam produk wanita tidak dapat berkembang dengan pesat. Nah, menurut saya ini merupakan hal yang penting ya, tapi masih bisa diabaikan sementara. Jadi bisa dibuat plan aja dulu. Karena bahkan laki-laki pun bisa membuat produk wanita, walaupun benar wanita lebih bisa atau kayak lebih istilahnya lebih bagus dalam membuat produk wanita karena kan wanita lebih mengerti wanita kan. Tetapi menurut saya untuk sampai saat ini ya saya lihat dari growth market dari Nike sendiri itu masih bisa bertahan walaupun dengan tidak adanya pemimpin wanita ini. Nah, lalu yang ketiga adalah adanya white atau British supremacy. Nah, walaupun dari luar terlihat seperti ada diversity, tapi di dalamnya sendiri terdapat diskriminasi ras. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting untuk diatasi oleh Nike. Tetapi menurut saya ini untuk kedepannya Nike tidak akan memiliki performa yang menurun karena hal ini belum diketahui oleh media banyak bagi masyarakat sekitar karena dengan adanya white atau British supremacy ini di mana itu merupakan hal yang tidak terlalu diperhatikan oleh media karena media lebih condong pada diskriminasi gender sehingga hal ini masih bisa disembunyikan oleh Nike dan tidak mempengaruhi performa Nike istilahnya seperti itu. Jadi menurut saya ini masalahnya hanya bisa dijadikan sebagai plan aja, tidak terlalu terburu-buru banget. Lalu yang keempat adalah eksekutif Nike tidak mengalokasikan dananya seharusnya digunakan untuk segmen wanita malah dipakai untuk segmen basket yang lebih dominan. Dan menurut saya ini hal yang sangat penting, tapi tidak perlu terburu-buru karena emang mungkin Nike merasa segmen basketnya lebih dominan dibandingkan wanita sehingga mereka lebih menggunakan alokasi dananya itu untuk sektor basket dibandingkan wanita sehingga pendapatan profit mungkin lebih tinggi seperti itu dibandingkan mungkin jika digunakan untuk alokasi wanita seperti itu. Lalu yang ketiga adalah diligent di mana Nike yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan menstabilkan produknya di segmen pasar wanita. Ya ini merupakan hal yang menurut saya tidak terlalu penting ya untuk di tahun-tahun ini menurut saya kurang penting, tetapi ya ini merupakan masalah yang urgent dan harus dilakukan. Karena jika tidak, maka mungkin ada ketidaksetaraan dalam pendapatan profit antara segmen-segmen yang ada pada Nike pria, wanita. Jika tidak adanya ketidakseimbangan dalam profit itu, tentu itu bisa menurunkan performa Nike seperti itu. Jika dibiarkan terus-menerus. Lalu yang kedua adalah adanya perbedaan persepsi antara eksekutif dan karyawan tentang pengertian diskriminasi gender dan pelecehan seksual. Menurut saya, ini merupakan hal yang penting banget karena ini bisa dilakukan ya saya tidak terlalu berdampak banget pada performa Nike. Tapi ini merupakan hal urgent dan juga harus dilakukan karena ini juga bisa menurunkan motivasi para karyawan di sana ya. Lagi kan kita tinggal di zaman sekarang orang-orang mulai aware kan terhadap isu sosial. Sehingga ini merupakan hal yang harus dilakukan. Walaupun tidak berdampak banget pada Nike. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah kategori dari masalah-masalah yang sudah saya berikan. Lalu yang keempat adalah develop, di mana di sini saya akan menjelaskan potensi solusi permasalahan Nike. Jadi, yang pertama memperlakukan peraturan baru mengenai diskriminasi gender. Ini adalah hal yang sangat penting untuk meminimalisir adanya tindakan seperti itu lagi. Lalu yang kedua adalah melakukan program training kepada para manajer agar lebih profesional dan objektif untuk memilih orang yang akan naik jabatan. Karena kan dengan adanya diskriminasi gender tentu
laki-laki lebih cepat untuk naik jabatan dibandingkan perempuan, karena perempuan selalu didiskriminasi, jadi diperlambat masa naik jabatannya. Dan menurut saya mau program training ini harus dilakukan oleh para manajer agar lebih objektif dalam menilai para stafnya tanpa memandang dia perempuan atau laki-laki. Lalu yang ketiga adalah dengan lebih mengikutsertakan perempuan dalam rapat produk, apalagi kalau misalnya produknya itu produk wanita, itu merupakan hal yang sangat krusial untuk dilakukan oleh Nike, karena opini wanita mengenai produknya sendiri, produk gendernya sendiri itu sangat lebih berdampak signifikan dibandingkan opini laki-laki terhadap produk wanita. Misalnya, karena yang lebih mengerti wanita tentu wanita sendiri kan. Lalu yang keempat adalah mengembangkan departemen yang fokus pada produk wanita, sehingga produk wanita ini tidak diasingkan, lalu tentu saja tidak diadaktirikan istilahnya oleh Nike, sehingga bisa berkembang lebih cepat bertahap-tahap. Lalu yang keempat adalah melakukan kampanye atau event peluncuran produk wanita. Nah, ini bisa sangat bagus untuk Nike karena bisa membuat masyarakat memiliki opini yang positif terhadap Nike. Karena dengan ada kampanye atau event mengenai diskriminasi gender ini bisa membuat masyarakat menilai bahwa Nike ini aware terhadap isu-isu sosial yang ada, sehingga itu bisa meningkatkan value dari Nike, value sosial dari Nike, dan meningkatkan tentu profitnya, pembeliannya. Oke, jadi itu untuk potensi solusi permasalahan Nike dari saya. Lalu yang terakhir adalah deliver. Nah, deliver sendiri ini apa? Jadi, menurut saya, setelah semua potensi-potensi solusi ini, saya akan merangkum semua masalah yang ada, yang sangat menurut saya cocok untuk Nike, yang dilakukan oleh Nike untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi gender ini. Jadi yang pertama ini menurut saya adalah memberlakukan aturan mengenai diskriminasi gender pada lingkungan kerja Nike, dan juga pengadaan event gender equality, sehingga bisa menjadi kampanye bagi Nike untuk menaikkan reputasinya. Nah, menurut saya, kedua hal ini sangat penting untuk dilakukan oleh Nike, karena yang pertama, kita tuh bisa meminimalisir tindakan diskriminasi gender di lingkungan kerja Nike, dan kedua ini merupakan hal yang sangat penting, karena walaupun dengan adanya isu-isu negatif mengenai Nike tentang diskriminasi gender yang ada di lingkungan kerjanya, tetapi dengan adanya pengadaan kampanye atau event ini bisa menaikkan istilahnya respon positif lah masyarakat terhadap Nike, karena masyarakat sadar bahwa Nike ini punya sadar akan masalah yang ada pada lingkungan kerjanya, pada perusahaannya, sehingga ini bisa menaikkan respon positif pada masyarakat. Lalu yang kedua ini tentu yang sudah bilang kan, masyarakat memiliki opini bagus mengenai Nike karena menaikkan isu-isu gender yang ada di lingkungan Nike. Nah, dengan adanya respon positif tersebut, maka masyarakat tentu akan berbondong-bondong untuk membeli produk Nike, apalagi produk wanita ya, karena kan yang gencar-gencar produk wanita kan, ada kampanye event itu, sehingga nomor 3 yaitu peningkatan performa dan profit Nike, serta nama baik yang terlindungi. Dengan hal ini, Nike bisa menjaga nama baiknya dan masih bisa mempertahankan market growth-nya dan bersaing dengan kompetitornya. Seperti itu. Jadi, sekian dan dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.